Malaysia disenaraikan sebagai negara paling disayangi dalam kalangan 20 negara Asia yang lain. Nomor satunya tuh Malaysia, nomor duanya itu Thailand, nomor tiganya Singapura. Padahal ya data tahun sebelumnya tuh 2022 Indonesia tuh nomor 3 loh. Tapi gue bisa paham juga sih kenapa Vietnam tuh lagi happening banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di edisi video kali ini temanya masih seputar wisata dan juga makanan yang ada di Malaysia dan seputar berita menarik lagi lainnya. Aduh, sorry sahabat-sahabatku semua, bahasa Melayunya Bang Toha itu masih kurang fasih ya. Jadi masih amburadul kalau dalam bahasa saya. Nah, Malaysia selalu menempati ranking nomor 1. Kemarin Malaysia mendapatkan negara yang paling disayangi di Asia. Maksud saya mendapatkan peringkat nomor 1 di Asia, negara yang paling disayangi di Asia. Dan kira-kira Indonesia nomor berapa ya? Dari segi wisata, Indonesia tertinggal dari Vietnam dan Malaysia. Waduh, ini kok diselip sama negara tetangga terus, ini kapan majunya? Mudah-mudahan ada gebrakan baru, Indonesia juga bisa seperti negara Asia Tenggara lainnya. Di antaranya menjadi negara yang ramah wisatawan. Oke sahabat-sahabatku semua, seperti apa videonya langsung kita simak bersama-sama. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Memang sih kalau wisata di Malaysia kebanyakan orang yang sudah datang di Malaysia merasa puas. Sebab di Malaysia itu serba ada, serba lengkap dari segi tata kotanya yang begitu sangat rapi. Jadi walaupun orang berwisata jalan-jalan di kota, mereka merasa nyaman. Dan kalaupun ingin cari makanan, semuanya serba ada, serba lengkap loh. Kita simak videonya yuk. Sadar nggak kalau Vietnam udah nyalip kita soal industri pariwisata? Jadi ya dari data jumlah kedatangan wisatawan asing di tahun 2023, Vietnam itu ada di nomor 4, sedangkan kita ada di nomor 5. Nomor satunya tuh Malaysia, nomor duanya itu Thailand, nomor tiganya Singapura. Padahal ya data tahun sebelumnya tuh 2022 Indonesia tuh nomor 3 loh. Tapi gue bisa paham juga sih kenapa Vietnam tuh lagi happening banget sekarang. Dan pemerintahnya pun juga support gitu dengan kebijakan visa yang menarik buat wisatawan asing. Jadi pariwisatanya tuh bisa maju. Dan gak cuma pariwisatanya aja, tapi industri otomotif di sana tuh juga maju loh. Bahkan mereka tuh udah bisa produksi mobil listrik sendiri, dan itu tuh udah ada di mana-mana termasuk di Indonesia. Namanya tuh VinFast, dan kemarin gue udah sempet cobain tuh salah satu produknya mereka, namanya VF-E34. Dan menurut gue dalamnya tuh lega banget. Even lo duduk di belakang aja nih, terus kursi depan lo mundurin sampai mentok, itu tuh legroomnya masih seluas ini. Buat jadi mobil keluarga sih menurut gue ini sih bisa banget. Bagasinya juga gede, terus udah elektrik juga pintunya. Padahal harganya 300 jutaan loh ini. Lo udah dapet mobil yang interiornya semewah ini. Ada layar touchscreen 10 inch buat akses berbagai fitur dan setting juga. Terus udah ada 360 camera juga, jadi nyetir aman. Terus parkir juga lebih gampang lah pastinya. Dan yang paling penting, kekhawatiran orang beli mobil listrik itu kan sebenarnya baterainya ya. Karena kalau sampai rusak gantinya tuh mahal banget. Nah, mereka tuh juga ada battery subscription program gitu. Jadi kalau baterai lo bermasalah atau rusak, itu tuh bakal diganti sama mereka. Oke banget sih menurut gue VinFast ini. Udah siap lah bersaing sama produsen-produsen EV lain yang lebih senior. Kalau penasaran lo bisa langsung datang aja ke showroomnya VinFast, terus cobain sendiri test drive mobil listrik buatannya Vietnam ini. Gimana? Tertarik buat beli mobil listrik dari negara tetangga kita ini? Jadi kapan nih Indonesia punya produksi mobil dalam negeri sendiri? Vietnam sudah mengeluarkan mobil listrik buatan Vietnam sendiri. Keren ya. Saya berharap Indonesia juga punya mobil buatan sendiri. Dan mudah-mudahan bukan mobil hantu yang munculnya pada saat tahun politik atau pada saat pemilu. Dan mudah-mudahan lebih maju ya Indonesia dalam dunia otomotif. Jadi nggak perlu kita beli mobil dari negara orang. Jadi yang paling bagus ini teman-teman, itu kalau kita cinta produk buatan negara sendiri. Kalau di Malaysia kita sudah tahu sendiri, Malaysia mempunyai Proton. Dan warga Malaysia juga begitu sangat antusias atau sangat cinta dengan produk mobil buatan negaranya sendiri. Dan mobil buatan Malaysia ini juga tidak kalah menarik, tidak kalah bagus dari mobil-mobil yang dari luar negara. Kira-kira seperti itu ya.
Jadi kita ini kalah saing dari negara tetangga Asia Tenggara lainnya. Dari pariwisata, Malaysia nomor 1. Kapan nih Indonesia bisa menduduki peringkat nomor 1? Mudah-mudahan segera ada evolusi perbaikan ke depannya supaya wisata di Indonesia lebih dikembangkan, dan tentunya para pelancong yang datang ke Indonesia tentunya berpuas hati ketika berwisata di Indonesia. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan baru-baru kali ini Malaysia juga mendapatkan predikat nomor 1 di Asia, negara yang paling disayangi. Apa sih yang membuat negara Malaysia menjadi salah satu negara di Asia yang paling disayangi? Dan kira-kira Indonesia menempati urutan keberapa? Kita simak video berikutnya. Kira-kira Indonesia nomor berapa ya? Udah nggak sabar saya. Malaysia disenaraikan sebagai negara paling disayangi dalam kalangan 20 negara Asia yang lain. Penyenaraian itu adalah berdasarkan penyelidikan yang dibuat oleh sebuah portal antarabangsa Insider Monkey. Malaysia berjaya berada di kedudukan teratas mengenepikan negara-negara Asia lain, antaranya Taiwan pada tangga kedua, Singapura tangga ketiga, Jepun tangga keempat, manakala Thailand tangga ke-11 dan Indonesia tangga ke-12. Menurut portal berpangkalan di New York, Amerika Syarikat AS itu, penyenaraian tersebut berdasarkan 5 artikel yang diterbitkan oleh portal tahun lepas meliputi 15 negara paling dihormati di Asia, 15 negara paling mesra di Asia, 20 negara paling banyak dilawati di Asia, 20 negara paling pelbagai di Asia serta negara paling demokratik di Asia. Keren. Berdasarkan rekod itu, Malaysia mendapat markah keseluruhan 0.701, meninggalkan skor negara-negara jiran antaranya Singapura 0.593, Thailand 0.341 dan Indonesia 0.328. Malaysia ialah negara yang paling disayangi di Asia kerana berada pada kedudukan tinggi pada semua metrik yang dipertimbangkan dalam kajian. Menurut portal itu juga, Malaysia adalah negara ke-6 paling demokratik di Asia. Selain itu, Malaysia juga negara ke-5 paling banyak dikunjungi di Asia, menerima lebih 10 juta pelancong pada tahun 2022. Orang ramai menuju ke Malaysia bukan sahaja dapat merasai keajaiban pantai dan kepesatan kota raya, bahkan juga keunikan budaya dan tradisi tempatan yang diisi oleh warga tempatan yang peramah dan mesra. Pengalaman pantai yang menakjubkan dan kehidupan bandar yang mewah, tetapi juga meneroka budaya dan tradisi tempatan yang diperkaya oleh penduduk tempatan yang peramah dan mesra, kata portal berkenaan lagi. Bukan kaleng-kaleng, semua penghargaan disapu bersih Malaysia. Negara paling banyak dikunjungi, kemudian negara paling demokratik, negara yang paling dihormati. Wah, ini sungguh keren dan luar biasa. Dan Indonesia harus berpuas hati menduduki peringkat ke-12. Harusnya Indonesia juga bisa bersanding ya. Ini kenapa Indonesia selalu kalah? Dan harapan saya mudah-mudahan Indonesia juga lebih maju ke depan suatu saat nanti. Tentunya itulah doa dan harapan saya. Dan selamat buat Malaysia karena menjadi salah satu negara yang paling disayangi di Asia, mengalahkan Jepun, mengalahkan Singapura, mengalahkan Thailand. Keren-keren dan luar biasa. Malaysia juga begitu sangat ramah wisatawan, dan tentunya kira-kira pendapat orang Indonesia tentang Malaysia ini seperti apa dari soal segi makanan dan juga suasana yang ada di Malaysia. Kira-kira apa yang dirasakan orang Indonesia ketika melancong ke Malaysia? Apakah kagum atau sebaliknya? Langsung kita simak video berikutnya. Sebab di Malaysia ini untuk wisata kotanya juga sangat menarik ya. Tata kotanya sangat rapi. Jadi kalau mungkin kita jalan-jalan di kotanya itu juga akan merasa sangat nyaman. Dari segi pemandangannya juga sangat begitu teratur. Soal makanan tidak perlu ditanya. Malaysia itu banyak aneka jenis makanan dari Asia, dari Eropa, dan juga dari berbagai negara lainnya. Super lengkap kalau bab soal makanan. Bahkan makanan Malaysia ini serasa punya magic tersendiri. Jadi ketika orang makan itu langsung wow, rasanya enak dan seolah-olah itu membuat
orang teringin nak ke Malaysia. Bahkan ada salah satu sahabat daripada Indonesia ketika makan sebuah makanan di Malaysia itu langsung terkejut. Bang, kira-kira makanan apa? Ya langsung kita simak videonya bersama-sama. Dia food court yang sangat ramah vegetarian, bahkan lebih dari 3. Koko sebenarnya kayak iri ya, kapan Indonesia bisa punya food court di mall yang ramai, ada menu vegetarian yang banyak pilihan. Nah ini yang pertama adalah right side ya, ini menu fast food yang alum free mesti kasih note. Yang kedua ada Nyonya VG ya, ini khas Malaysia. Dan yang ketiga ini ada namanya organic vegetarian, ada menu ya, prasmanannya dan bisa juga menu ala carte. Nah kita bahas satu-satu ya, kita review ya. Yang pertama ada nasi lemak dari Nyonya VG, ada terinya lumayan garing, enak. Nasi lemaknya menurut Koko kurang wangi ya, tapi ini ayamnya enak, tapi sambelnya Koko nggak suka terlalu manis ya. Manis banget. Gorengan di organik vegetarian wajib dicoba, di pucuk gorengnya enak banget. Nah selanjutnya nanti fast food dari right side ya, ada burger dan nasi lemak. Ini ayam rendangnya enak banget ya. Nasi lemaknya ayam rendangnya enak banget. Ya. Dan ini gorengan tahu gorengnya juga oke lah. Pokoknya nasi lemaknya recommended. Nah untuk burgernya Koko sih lebih nggak gitu suka patty karena kayak isinya kayak gluten gitu loh. Pilihan lain juga ada Madam Kwan, ini non veg tapi tersedia menu vegetarian opsional. Terus masih ada Oriental Kopi yang terkenal ini dan dia juga punya menu vegetarian. Terus buat yang mau cari family restoran, casual dining, budget lebih bisa di Darso lantai 8. Makanya enak, nanti Koko review terpisah. Oh, mallnya di mana? Ini dia Pavilion daerah Bukit Bintang. Kalau di Indonesia yang paling ramah VG, mallnya apa? Komen dong. Yang mau ke Eropa, tenang, kita kesini aja guys. Friends Villa ini ada di Malaysia. Wah, seru nih untuk dibahas. Jaraknya hanya 45 menit dari Kuala Lumpur. Untuk kesini, kalian bisa naik bus ke arah Genting Highland. Jadi, bisa mampir ke sini sekalian guys. Kan lumayan sambil nyelam minum air. Lanjut, nuansanya mirip suasana Eropa gitu nggak sih guys? Walaupun gue nggak pernah ke Eropa ya. Di dalamnya ada restoran dan kafe-kafe gitu. Banyak banget juga spot estetik di sini. Jadi kalian kudu wajib keliling di setiap sudutnya ya. Karena terletak di dataran bukit tinggi, cuacanya lumayan dingin guys. Dan menjadikan Kolmar Tropikal ini banyak dikunjungin wisatawan. Jadi gimana? Udah Malaysia rasa Eropa belum? Ini namanya Kolmar Tropikal Berjaya Hills, Malaysia ya guys. Komen di bawah kalau kalian pernah main ke sini. Thank you for watching guys. Geng, kalau kalian datang ke Malaysia, jangan pernah nyobain roti ini, oke? Nah, ini aku maksud guys. Roti gardenia yang rasa jagung. Tapi di toko ini rasa jagungnya itu udah habis guys. Roti gardenia rasa jagung. Sedih sih, tinggal rasa coklat sama tiramisu dan rasa lainnya. Ya udah, aku coba cari di salah satu toko yang lain yaitu 7E. Ternyata habis juga, nggak ada yang rasa jagung. Pokoknya rasa jagung ini selalu habis dan sold out guys. Banyak banget dan terfavorit lah pokoknya si jagung ini. Jadi aku harus berusaha sampai aku ketemu rasa jagung ini. Sulit, aku masih nyari rotinya. Udah pergi ke Family Mart, udah pergi ke 7E, udah pergi ke KK Mart. Ternyata juga udah habis, harus sold out. So kita cari tempat yang lain. Akhirnya setelah muter-muter ketemu juga gardenia rasa jagung ini di My News. Kayak gini nih bentuknya, si jagung ini. Kayak gini. Ini sih enak banget dan kalian wajib cobain. Harganya juga murah, sedikit 20 sen atau setara 3.600 perak. Nah, tiap kali aku makan roti ini, pasti sisi kiri dan kanannya aku habisin dulu. Karena bagian tengahnya itu yang paling nikmat dimakan terakhir. Makanya roti ini, udah deh, kalian harus cobain pokoknya, titik. Enak banget guys. Enak banget sumpah. Wow. Apalagi intisarinya, rasa jagungnya. Enak banget, apalagi kalau aku tadi udah habisin bagian sisi kiri dan kanannya kan, makan tengahnya aja. Enak banget. Dan ini nih bikin nagih. Jadi kalau kalian datang ke Malaysia, kalian wajib banget cobain. Dan kalau bisa bawa ke Indonesia sebagai oleh-oleh buat mereka kalian. Oke, next makan apa lagi nih? Komen di bawah. Geng, kali ini aku mau nanya teman aku atau mau challenge teman aku untuk menggunakan bahasa Malaysia dengan baik dan benar. Kalian penasaran kan? Check it out. Coba mas, dicoba. Raf. Dia mau nanya, kenapa tuh? Satu challenge buat kau, tapi kau harus menjawab dalam bahasa Malaysia. Bisa nggak? Bisa. Oke. Apa yang bikin kau nyaman dan betah tinggal di Malaysia? Langsung bahasa Malaysia nih ya? Nah, bisa. Bagi saya, Malaysia ni safety lah untuk tinggal dekat sini. Dia selesa lah. Safety-nya di bagian apa nih? For me, suka bahagian transport dia. Transport kat sini senang. Nak pergi mana-mana mesti ada public transport.
Kalau kat sana susah sikit, jauh lah. Kalau korang tahu kat sana, saya selalu naik Gojek je. Mana-mana naik ojek. Keren. Senang. Bahasa Melayunya. Kenapa bisa pakai bahasa Malaysia dengan baik? Sebab dah lama kat sini. First time masuk Malaysia 2008. So sekarang dah 2024. Takkanlah tak boleh lagi kan? Padu abang ni. Rafi ni kawan aku. Memang Satu padu. kata buat Malaysia. Terbaik. Tu aku suka ayat tu. Sebab Baik. kawan-kawan kat sini selalu cakap terbaik. Macam Sebab- bobo-boy Mantap. Thank you ya. Mantap Mas, luar Buat teman-teman, biasa. apalagi nih? Komen di bawah ya. Seperti di Eropa tapi di Malaysia, dan tak perlu jauh-jauh ke Eropa, di Malaysia juga ada Eropa. Nah, itulah pendapat orang Indonesia ketika berwisata di Malaysia. Bahkan ada salah satu masnya daripada Indonesia terkejut shock dengan makanan yang ada di Malaysia. Begitu banyak pilihan ya. Sampai-sampai iri, kapan di Indonesia bisa seperti ini? Wow, keren. Memang kalau untuk soal urusan jenis makanan di Malaysia, memang surganya makanan. Surganya makanan, Mas. Sampai terbelit-belit lidahnya Bang Toha. Memang surganya makanan. Mau cari makanan vegetarian, makanan dari Eropa, makanan dari Asia, semuanya super lengkap. Makanan Indonesia juga banyak di Malaysia. Bakso juga ada. Jadi pantas saja atau patut saja Malaysia sering disebut surganya makanan. Bahkan masnya sampai menikmati roti ya. Jadi roti saja sampai begitu memikat lidah masnya daripada Indonesia, sampai sebegitunya perjuangannya untuk mendapatkan roti gardenia rasa jagung. Ya, sahabat-sahabatku semua, roti gardenia rasa jagung itu memang enak betul ya. Jadi mungkin kalau untuk sahabat-sahabatku yang sedang berwisata di Malaysia bisa mencobanya, terus juga bisa untuk buat oleh-oleh. Rasanya enak. Intinya ya itu loh, yang rasa perisa jagung itu memang membuat lidah orang itu terasa nak ingin makan lagi. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan pendapat sahabat-sahabat daripada Indonesia, Malaysia terbaik. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan hiburan dan informasi buat sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Mersing, silakan ditekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.